Oke, cek sound. Bismillah. Eh, Suaranya terdengar gak ya? Oke, cek sound. Bismillah. Suaranya terdengar gak ya? Iya, ada ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tugas belajar channel dimanapun kamu berada. Wilujeng selamat malam. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, dari mana saja nih yang sudah hadir di kesempatan malam ini? Kita malam ini belajar bareng ya. Tentu yang sudah ngantuk, mangga untuk bobo saja atau istirahat saja ya. Ini dipersembahkan buat kamu yang mau belajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya di kesempatan malam ini. Ini yang sudah hadir dari mana saja, kelas mana saja, sekolah mana saja, boleh kamu sampaikan ya di chat. Oke, suaranya bagus gak ya? Ini kita nggak ada headset nih, jadi agak feedback ya. Oke, harus dipelanin dulu ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BB ya, belajar bareng tugas belajar. Silahkan niat untuk belajar. Bagi kamu yang malam ini kebetulan besok hari Senin ya, mau belajar, silahkan bisa digunakan kesempatan malam ini untuk kita belajar bareng ya. Jangan lupa perkenalkan dari sekolah mana aja nih, atau dari kelas mana nih ya, di kolom chat atau di kolom komentar yang sudah hadir. Kita akan belajar cara mudah belajar IPA cerdas tanpa menghafal ya. Untuk seri kali ini kita akan belajar tentang mind map, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, bagian pertama ya, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ini dengan mind map yang kita persembahkan, nanti kamu akan mempelajari secara secara maksimal ya, secara menyeluruh tentang materi pembahasan, terutama untuk kelas 9 ya, kelas 9. Baik, selamat malam bagi kamu yang sudah menyimak dari kelas mana saja. Sudah ada yang komen atau yang chatting, silahkan bisa komen ya. Sebutin saja nama dan kelasnya. Kita akan bahas sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan ya. Ini untuk bagian pertama. Jadi kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, begitu ya. Nah, ini ada beberapa slide, nanti bagi yang belum mencatat boleh bisa disalin ya ke catatan kamu. Yang sudah boleh sambil kita bersama-sama untuk membahas mind map-nya. Mind map yang pertama adalah tentang vegetatif angiospermae. Kita udah tahu bahasan kemarin ya. Ada cakupan materi untuk materi tentang perkembangbiakan tumbuhan dan juga untuk hewan. Nah, yang kita bahas itu adalah terkait dengan tumbuhan. Yang pertama, kita membahas tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan angiospermae. Ya, angiospermae. Ya, kita tahu ya, yang kita bahas ini adalah angiospermae. Angiospermae itu berarti tumbuhan ini tumbuhan berbiji tertutup. Oke, berbiji tertutup. Dan ini yang kita bahas sekarang ini adalah vegetatifnya. Nanti ada generatifnya juga ya. Jadi ini yang kita bahas itu adalah vegetatifnya. Kita tahu bahwa perkembangbiakan itu ada alami, kemudian juga ada buatan. Jadi ini mind mapnya, peta konsepnya, pola pikirnya kamu sudah tergambar. Jadi ada yang alami, ada yang buatan. Nah, yang alami itu tanpa bantuan manusia, sementara yang buatan itu adalah dengan bantuan manusia. Apa saja yang alami? Yang pertama adalah rizoma atau rimpang. Kemudian yang kedua adalah stolon atau geragi. Kemudian yang ketiga adalah umbi lapis. Kemudian yang keempat adalah umbi batang. Dan yang kelima adalah kuncup adventif daun. Nah, ini semuanya alami, artinya tanpa butuh bantuan manusia ini bisa berkembang biak. Sedangkan untuk buatannya ini adalah cangkok contohnya, kemudian berikutnya adalah merunduk, dan yang ketiga itu adalah stek. Nah, untuk rizoma sama rimpang, apa itu? Rizoma atau rimpang itu batang yang ada dalam tanah. Jadi nanti kata kuncinya di sini batang ya. Di sini ada batang, tapi batangnya itu ada di dalam tanah. Jadi ini ada di dalam tanah. Kayak gitu ya, ada di dalam tanah.
Jadi contoh seperti jahe, kunyit, ya, lengkuas, itu yang ditanam itu adalah bagian batang. Ya, bagian batang. Di penjelasan sudah dibahas di kelas. Batang itu bedanya dengan akar adalah adanya ruas, adanya buku, ya, adanya nodus, begitu ya. Dan batang yang ada di dalam tanah yang kemudian dia tumbuh, nah itu yang disebut dengan rizoma atau rimpang. Ya, rizoma atau rimpang ini sama ya. Kata kuncinya menggunakan RR kayak gitu ya, seperti itu. Ini contohnya adalah jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. Ini kebanyakan tanaman-tanaman rimpang-rimpangan itu adalah sangat berkhasiat untuk kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah stolon. Nah, untuk stolon ini atau geragi itu adalah batang yang menjalar di atas tanah. Jadi batangnya menjalar di atas tanah. Ini nanti bisa ikut belajar ya, karena ini materinya sama ya. Jadi batang yang menjalar di atas tanah, contohnya adalah stroberi atau pegagan. Ya, stroberi atau pegagan. Jadi bedanya antara rizoma dengan stolon, kalau yang ini di dalam tanah, yang ini menjalar. Berarti berada di atas tanah. Dia menjalar, kemudian nanti di nodus-nodus itu akan keluar tunas dan akar. Nah, ini contohnya adalah stroberi. Ini kita udah kasih contoh ya di penjelasan. Kemudian berikutnya adalah umbi lapis. Nah, kalau umbi lapis ini adalah modifikasi batang dan daun berlapis-lapis. Jadi batang ya, batang itu termodifikasi dan kemudian dia berlapis-lapis. Ya, berlapis-lapis. Kemudian contohnya bawang ya. Jadi ini batangnya menjadi cakram, daunnya menebal, berlapis-lapis. Itu umbi lapis. Kemudian umbi batang. Umbi batang juga adalah modifikasi, ya, modifikasi pengembangan batang di dalam tanah yang kemudian berisi cadangan makanan. Contoh adalah kentang, ubi ya. Nah, kentang ini kita kategorikan ke batang. Kenapa? Karena di kentang itu ada tunas-tunas yang keluar dari nodus ya. Cuman nodusnya tidak kelihatan atau ruas-ruasnya itu tidak terlihat kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah kuncup adventip daun. Nah, kalau kuncup adventip daun ini adalah kuncup calon tunas di tepi daun. Ya, contohnya adalah cocor bebek, begitu ya. Selanjutnya untuk buatannya, ini adalah cangkok. Ya, cangkok itu kita udah tahu dia mengelupas kulit batang, membalut dengan tanah. Ya, contohnya adalah mangga. Kemudian untuk merunduk, membenamkan tangkai ke tanah hingga berakar. Nah, contohnya adalah alamanda. Ya, kemudian terakhir adalah stek, yaitu memotong bagian tanaman kemudian menanamnya. Contoh adalah tebu, singkong. Jadi cukup dipotong kemudian tancapin ke tanah, nanti disiram, nanti akan jadi. Nah, ini mind map untuk perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dan angiospermae lengkap dengan definisinya plus dengan contoh-contohnya. Silakan bisa di screenshot ataupun bisa disalin ya ke buku catatan kamu, dan boleh dikembangkan dengan tambahan-tambahannya kayak gitu ya. Itu yang pertama, mind map yang pertama. Kemudian pertanyaannya silakan bisa dijawab ya. Apakah okulasi atau menempel dan mengenten atau menyambung itu termasuk perkembangbiakan ya? Terus apa sih perbedaan antara keduanya, yaitu antara okulasi dengan mengenten itu? Nah, itu silakan bisa dicatat. Bagi yang belum menjawab bisa dicatat ya di buku catatannya begitu ya. Bagi sekolah lain bisa dicek atau boleh